Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira untuk penerima bantuan PKH dan BPNT, bahwasanya ada 2 bantuan khusus sedang disiapkan ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira 2 bantuan khusus ini kapan mulai dicairkan? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar gembira untuk penerima bantuan PKH dan BPNT, bahwasanya ada 2 bantuan khusus sedang disiapkan ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira kapan 2 bantuan khusus ini dicairkan? Simak video ini hingga selesai ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, kita ketahui bersama bahwasanya Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini telah membuat surat keputusan Menteri Sosial dengan nomor 101/HUK/2022 perihal tentang pelaksanaan program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Demi lebih efisiennya ya sahabat YouTube, lebih terarahnya program PKH maupun BPNT, untuk di aturan terbaru ini bahwasanya KPM PKH maupun BPNT dikelompokkan menjadi 3 dirjen ya sahabat YouTube. Ada 3 dirjen yang menangani bantuan PKH dan juga BPNT. Penggolongan ini berdasarkan keluarga ataupun perseorangan ya sahabat YouTube, dengan mengacu usia ataupun kondisi si KPM ya sahabat YouTube. Di mana dirjen yang pertama ada namanya Dirjen Rehabilitasi Sosial ya sahabat YouTube. Ini menangani KPM dengan kategori lansia tunggal dan disabilitas tunggal ya sahabat YouTube. Kemudian untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial ini menangani KPM baik PKH maupun BPNT yang rentan usianya adalah 40 tahun hingga 60 tahun, baik itu keluarga lengkap ataupun keluarga lansia ataupun keluarga disabilitas ya sahabat YouTube. Kemudian yang terakhir ada Dirjen Pemberdayaan Sosial atau Dayasos, di mana Dirjen Dayasos ini menangani para KPM PKH maupun BPNT yang kepala keluarganya ini berusia 40 tahun ke bawah ya sahabat YouTube. Nah, pada video kali ini kita akan lebih berfokus kepada 2 kategori penerima PKH ya sahabat YouTube. Yang pertama yaitu KPM khusus lansia tunggal ya dengan usia 60 tahun ke atas. Artinya si lansia ini dia tidak memiliki sanak famili di dalam kakaknya. Jadi dia sendirian saja, entah sebab karena mungkin dia memang tidak memiliki anak, atau mungkin anaknya sudah berkeluarga semua dan anaknya ini lokasinya atau rumahnya ini tempat tinggalnya jauh-jauh semua, sehingga di domisili atau di tempat tinggal si lansia tersebut, lansia ini tidak ada yang merawat, tidak ada yang memperhatikan ya sahabat YouTube. Jadi dia sendirian, itu disebut sebagai lansia tunggal ya sahabat YouTube. Dan bahkan ada juga lansia ini sudah tunggal terlantar juga ya sahabat YouTube. Ini disebabkan yang terlantar biasanya memang sudah tidak memiliki sanak famili di sekitar domisili si lansia tersebut ya sahabat YouTube, sehingga untuk makan pun kadang
diberi oleh para tetangga ya sahabat YouTube. Itu namanya lansia terlantar. Jadi tidak ada sanak famili yang lainnya. Kemudian fokus yang kedua yaitu untuk KPM PKH maupun BPNT yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke bawah atau yang masih usia produktif ya sahabat YouTube, yang masuk di dalam Dirjen Pemberdayaan Sosial. Di mana untuk dua kategori KPM PKH maupun BPNT itu tadi ada dua bantuan khusus yang memang sedang disiapkan oleh pemerintah ya sahabat YouTube. Kementerian Sosial Republik Indonesia ketika rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Bu Menteri Sosial menyampaikan bahwasanya meminta DPR RI agar memperhatikan terkhusus untuk lansia tunggal yang sudah saya jelaskan tadi ya sahabat YouTube. Di mana Bu Menteri Sosial meminta untuk bahwasanya anggaran yang dialokasikan untuk lansia tunggal ini disetujui oleh pihak DPR RI Komisi 8 ya sahabat YouTube. Di mana untuk lansia tunggal dengan usia 60 tahun ke atas ini karena faktor banyak sekali yang terlantar ya sahabat YouTube, maka Bu Menteri Sosial ini mengusulkan nantinya ada bantuan khusus yang diberikan kepada mereka para KPM PKH lansia tunggal dengan usia 60 tahun ke atas. Nah, bantuan khusus itu berupa apa? Jadi bantuan khusus untuk lansia tunggal tersebut yaitu berupa bantuan makanan dengan total bantuan yaitu Rp900.000 diberikan per bulan ya sahabat YouTube. Namun apakah nanti diberikannya langsung dalam bentuk makanan atau diberikan dalam bentuk uang, namun uang ini diserahkan kepada orang yang dipercaya entah di lingkungan tersebut atau mungkin RT atau RW ya, yang nantinya uang Rp900.000 tersebut digunakan untuk memberikan makanan kepada si lansia tunggal tersebut ya sahabat YouTube. Jadi untuk mekanismenya ini masih belum diinformasikan secara jelas. Yang jelas dari Menteri Sosial mengusulkan agar Komisi 8 DPR RI benar-benar memperhatikan untuk kelompok lansia tunggal ya sahabat YouTube, di mana diusulkan bantuan berupa makanan ya sahabat YouTube, atau bantuan makanan dengan total bantuan sebesar Rp900.000 diberikan per bulan ya sahabat YouTube. Itu merupakan nantinya akan ditangani oleh SOTK yang baru yaitu Dirjen Rehabilitasi Sosial ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan kedua, bantuan khusus kedua yang sedang disiapkan tentunya untuk para KPM, PKH maupun BPNT yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke bawah. Sesuai apa yang sudah diinformasikan di video-video sebelumnya ya sahabat YouTube, bahwasanya KPM, PKH maupun BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah atau yang usianya produktif ini menjadi target graduasi di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya ya sahabat YouTube. Ada sekitar ya kalau yang PKH itu sebanyak 1.703.707 KPM, sedangkan untuk yang BPNT yaitu 4.275.066 KPM ya sahabat YouTube. Itu jumlah KPM, PKH maupun BPNT yang kepala keluarganya usianya 40 tahun ke bawah, sehingga totalnya ada sekitar 5,9 jutaan ya sahabat YouTube. Nah, ini nantinya ada bantuan khusus yang akan diberikan kepada mereka yaitu berupa bantuan program kewirausahaan atau kalau Bu Menteri Sosial menyebutnya yaitu program pemberdayaan kelompok rentan ya sahabat YouTube. Nantinya mereka adalah KPM yang menjadi target graduasi, sehingga supaya mempercepat graduasi mereka, nantinya para KPM yang kepala keluarganya usianya 40 tahun ke bawah ini akan diberi sebuah pendampingan untuk memulai usaha atau untuk merintis usaha atau mengembangkan usaha ya sahabat YouTube. Tentu nantinya mereka juga akan diberi bantuan modal usaha juga ya sahabat YouTube untuk mengembangkan usahanya ataupun merintis usahanya, sehingga para KPM yang usianya produktif ini tidak perlu khawatir dengan berita-berita yang beredar di
waktu-waktu sebelumnya ya sahabat itu, bahwasanya mereka akan segera dikeluarkan atau akan dicabut bantuannya. Jadi sahabat YouTube semua tidak perlu khawatir, nantinya sahabat YouTube semua yang usianya 40 tahun ke bawah ini akan mendapatkan sebuah program khusus, yaitu program kewirausahaan atau program kelompok rentan ya sahabat YouTube. Jadi itu ya sahabat YouTube, dua bantuan khusus yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang pertama yaitu bantuan makanan dengan besar bantuan Rp900.000 yang akan diberikan per bulan, diberikan khusus kepada KPM, PKH ataupun BPNT dengan kategori lansia tunggal ya sahabat YouTube, atau mungkin bahkan lansia terlantar yang memang lansia tersebut masuk di dalam data DTKS. Kenapa harus masuk di dalam DTKS? Karena saat ini seluruh bantuan yang bersumber dari pemerintah ini datanya harus berasal dari DTKS ya sahabat itu. Kemudian bantuan khusus yang kedua yang sedang disiapkan adalah bantuan program kewirausahaan atau program pemberdayaan kelompok rentan. Ini nantinya para KPM yang usianya 40 tahun ke bawah ya, kepala keluarga yang usianya 40 tahun ke bawah, tentunya ini masuk DTKS juga ya sahabat itu. Mereka akan diberi sebuah pendampingan untuk merintis usaha, mengembangkan usaha ya sahabat itu, sehingga nantinya mereka akan lebih cepat graduasi dan bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia tentunya ya sahabat itu. Oke sahabat itu, jadi itu informasi pada video kali ini merupakan kabar gembira bagi KPM-KPM kategorinya yang sudah saya sebutkan tadi. Tentu syarat utamanya adalah yang pertama masuk di dalam DTKS ya sahabat itu. Oke sahabat itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diary PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.